Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Mari kita awali kajian dan liqa kita di kesempatan yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Alhamdulillah, summalhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat beriring salam tentunya kita senantiasa haturkan kepada tauladan dan pimpinan kita, uswah dan qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, salah satu perilaku atau tindakan yang mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala adalah ketika seorang muslim itu berlaku adil, ya, berlaku adil. Berlaku adil atau berbuat adil itu adalah perbuatan yang mendatangkan kecintaan Allah. Dan adil itu i'dilu, kata Allah, berlaku adillah. Karena apa? Huwa aqrabul taqwa. Adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya menurut Allah bahwa kalau orang itu adil, insya Allah bertakwa. Atau sebaliknya, hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa berbuat adil. Ya. Adapun adil yang dilakukan oleh orang yang tidak bertakwa itu keadilan yang semu. Keadilan yang benar-benar adil itu tentunya Allah. Tetapi kemudian Allah mengatakan takwa itu adil itu aqrabul taqwa. Yang paling dekat kepada ketakwaan dia adil. Gitu. Kalau orang-orang kafir, dalam hal ini misalnya orang Yahudi, disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 42, adalah orang-orang yang samma'un billahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi, akaluna lis-suhat. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa il tu'rid anhum falay yadurruka syai'an
Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang samma'una lil kadhibi. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Kalau mustalahat sekarang ya seneng dengarkan hoax atau hoax, ya seneng. Kesenangan itu misalnya orang suka buka berita-berita di grup di Android yang kebenarannya pun masih belum bisa dipastikan. Itu aja kadang-kadang orang buru-buru nge-share ke grup yang lain, ke nomor kontak yang lain ketika berita itu dirasa kok begitu heboh. Padahal belum tentu benar. Kenapa kita nggak nge-share ayat Al-Quran, nggak nge-share hadis Nabi, akwal para salaf, para ulama? Ini loh. Karena kita gunakan untuk menyebarkan berita-berita yang belum divalidasi. Keotentikannya belum diverifikasi, belum divalidasi. Sudah disebar. Kalau antum ngetik ayat Al-Quran atau menukil ayat Al-Quran dan terjemahannya antum sebar, pasti otentik. Ya. Jangan kayak yang orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi yang suka mendengarkan berita bohong. Karakter dasar orang Yahudi disebut oleh Allah di sini diantaranya. Suka dengan kebohongan-kebohongan. Maka dari waktu ke waktu, dari zaman Rasulullah hingga hari ini, belum pernah ada orang Yahudi yang tidak berbohong. Belum pernah ada ceritanya Yahudi tidak mengkhianati perjanjian. Ya. Gencatan senjata kemarin itu dikhianati oleh Israel itu, Pak, di Palestina. Ya. Ya, memang karakter saya disebut oleh Allah di sini. Samma'una lil kadhibi akaluna lisuhat, dan mereka suka makan makanan yang haram. Baik haram itu ada 3 aspek, 3 sebab. Haram yang pertama dzatiyahnya, Pak. Barang ini barang haram, kok sampean dahar bismillah ping 7 ya tetap haram. Uriman alaikumul maitatu waddamu walahmal hinjir. Allah itu mengharamkan bangkai. Ya, mengharamkan darah, mengharamkan daging babi. Di Medan itu dijualnya bukan daging babi, Pak, sate B11, B12 gitu. Celeng intinya, Pak. Sate. Gitu kan? Al-Maitah itu haram. Saya pernah sampaikan ke kajian umat, Bu, hati-hati kalau beli ayam atau daging di pasar. Ya, yang penting kita beli basmalah nih, kalau makan juga basmalah, Ustadz, kan dah urusan yang jual loh, ya enggak bisa begitu. Kita tetap harus hati-hati. Kalau faktualnya kita temui sembelian itu enggak halal, ya jangan dibeli dong. Ya, saya tidak ingin menjatuhkan marwah atau martabat pedagang ayam, pedagang daging ayam. Ya, lebih banyak perilaku tidak syar'i, perilaku tidak islami, perilaku menyimpang dari syariat para penjual daging ayam. Apa? Ayam tiren istilahnya. Matinya udah kemarin, disembelihnya hari ini, terus dijual. Jualnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang putih-putihnya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang beli mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu itu hal,
bangkai, namanya tiran itu mati kemarin belum disembelih, ya haram hukumnya Pak. Dan itu indikatornya mudah. Indikatornya mudah. Salah satunya dagingnya pucet. Kalau masih kadenangan ini masih ketahuan sembelihannya Pak, lehernya itu nggak lubangnya nggak menganga, nggak melebar. Saya tanya, penjian pernah nggak ngelihat kepala ikan lehernya itu lukanya kotak kecil gitu, kecil aja gitu, pernah Pak? Atau lubang kecil gitu, pernah lihat ya? Sering, Masya Allah. Nah, kalau sering berarti jangan sering didahar, ya sering lihat toh aja. Kalau perlu diingatkan. Saya pernah di Kalioso itu ada warung yang jual itu jilbaban. Terus terpampang pecinta makanan halal. Ah, mantap ya. Saya satu mobil 7 orang, pada gede, madang geden, makanan halal, kan? Wah, begitu ya masuk, teman-teman udah pada obo es teh apa gitu ya. Ya biasalah kelasnya kita es teh aja, bukan yang lain-lain. Seru lah. Nah saya, yang lain nggak pada ini, saya yang tetap ngiang-ngiang, saya sering sampaikan ke jamaah. Saya deket ke lokernya daging itu, tempat daging. Mau pesan apa Pak? Paha atau apa? Sebentar Mbak, saya agak curiga kok, kayaknya rapi-rapi amat ya lehernya. Saya pinjam dulu Mbak sebentar sticknya anunya. Nah, angkat, loh Mbak, ini disembelih apa enggak ini? Gue sembelih lah Pak. Kamu nyembelih sendiri? Enggak, ini kita story. Saya kasih tahu mau enggak? Ini ayam enggak disembelih. Malah marah-marah Pak. Kamu itu jualan, saya kasih tahu, malah marah-marah. Udah, ST-nya 7 berapa? Bayar, pergi. Ya kan, tapi udah saya nasihati Pak, ini nggak sembelihan, nggak syar'i, itu mesti lubangnya ini lebar, ini ada urat di dalamnya, 3 urat itu mesti putus, ini nggak putus, ini cuma lubang toh. Gitu. Asalnya makanan itu halal, tapi karena ini haram karena apa istilahnya, pengurusannya atau ya. Karena cara menyembelihnya yang nggak benar. Ya, hati-hati. Pak John harus langganan ke yang betul sembelihannya syar'i Pak. Insya Allah ya, masih sama itu ganti. Ya. Kenapa? Karena itu berakibat dengan keberkahan rezeki kita. Ya. Dan kalau kita tahu itu makanan haram, kita sengaja masukkan, itu sama aja memasukkan api neraka dalam perut kita. Hati-hati itu ya. Oke, tadi saya cerita tentang akalun nasih lisuhat. Orang-orang Yahudi suka makan makanan yang haram. Haram karena zatnya, babi haram. Haram karena cara perawatannya tadi Pak. Harusnya disembelih, tapi sembelihnya nggak bener. Termasuk nyembelih kambing, nyembelih sapi juga, hati-hati. Hari kini orang sudah modern, udah banyak pelatihan-pelatihan, nyembelih juga masih banyak nggak bener Pak. Alhamdulillah ada Juleha ini ya, juru sembelih halal. Itu sangat-sangat membantu Pak. Karena saya itu pernah ada baksos dari sekolah Islam, nggak saya sebutkan, ini harga diri. Ini contoh aja Pak. Nah, oleh gurunya, oleh ustadznya mungkin itu sebagai media untuk mendidik santrinya, bersosialisasi, berdakwah dan sebagainya, termasuk menyembelih. Tapi nyembelihnya saya sayangkan, belajarnya caranya ngamati dulu Pak. Jangan langsung praktek ketika belum pasti bisa. Prakteknya membagikan dagingnya, nguliti setelah disembelih. Ini nyembelih kambing itu gini Pak.
Tadi lihat berapa puluh gerakan, astagfirullahaladzim. Bahkan kemarin saya lihat video tokoh di Boyolali, ya tidak usah sebutkan tokohnya siapa, ya, sengaja memvideo dia nyembelih sapi, caranya digraji begini nih, astagfirullahaladzim. Ini orang nggak paham syariat atau mestinya dia paham mestinya, tapi mungkin grogi atau gimana. Saya kenal orangnya, ini tokoh, mungkin ingin memberikan pembelajaran tapi salah. Ya, sapi kok digorok ini gitu piye? Dia kakak kok. Dia kakak. Ya. Makanya kalau Julekah itu nyembelih sapi itu intinya satu, pisaunya harus tajam. Ya. Saya sekalipun fungsinya juga hanya untuk nyembelih ketika Idul Adha begini Pak, pisau saya itu kalau untuk nyembelih Pak Soleh, itu kalau kita gunakan dengan metode Zulekha dengan sistem tarik, ya sekali aja, itu pun tidak full power Pak. Jadi kita tajam. Dari atas pun saya praktekkan kemarin di Junjuwangi, kita bakso di sana. Orang saya gumun loh, Ustaz kok sekti men, rasa sekti kita latih landep aku. Sekali kita itu langsung. Nah, episode geroton pandi tosuro kono ya ora iso kono. Harus pisau yang tajam. Sunahnya itu gitu. Pak Imam Syafi'i itu konon pisaunya Imam Syafi'i itu kalau di tang-tang gitu biar itu kata Jamedi ada kain dijatuhkan itu terbelah Pak, tidak perlu di gini kan, kainnya kita jatuhkan saking tajamnya pisau Imam Syafi'i. Gitu Pak ya. Jadi paling enggak ya yang harga 2 jutaan ke atas lah Pak ya. Saregan urunan kak sapi itu. Oke, kembali ke, jadi haram itu karena zatnya haram, haram karena cara perawatannya, yang ketiga haram karena cara memperolehnya. Termasuk cara perawatannya di sini, zatnya halal, tapi cara perawatannya tadi sembelihannya enggak benar, atau kadang-kadang kalau di kampung itu orang suka melihara hewan yang utama itu ayam, kan di kampung sering diliarkan, ya. Ada sepeda motor datang, ya kena lehernya langsung mati. Diambil, disembelih dalam keadaan sudah mati. Ya nggak boleh Pak, ya tetap haram. Dan gitu ya. Kemudian haram karena cara mendapatkannya, zatnya halal, cara nyembelihnya syar'i. Ning pitike tanggane adalah nih, gitu. Pitik halal betul. Cara menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Set, wah, ditarik uratnya tiga-tiganya, iris set, putus uratnya, syar'i. Tapi persoalannya itu ayam milik tangga sebelah. Jadi bukan karena ayam itu makan haram. Seandainya itu disuguhkan kepada seseorang dimakan, dia tidak tahu itu ayam curian, yang makan nggak dosa. Dan kita kalau disuguh daging ayam juga nggak perlu tanya, ini curian bukan loh, nyinggung orang kan gitu. Oh dosa ya kita tangguh-tangguh sing nyuguh kan, ada nyuguh tamu randuwe lawu ya. Dalah kok ayam tonggo moro ya wis. Nggak boleh begitu ya. Sing makan nggak dosa kalau nggak tahu. Akaluna lisuhat. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau orang Yahudi datang kepadamu, fahkum bainahum aw a'rid anhum, maka putuskanlah hukum di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Serasa urusan karo wong Yahudi, wong Nasrani, wong kafir.
Fa in tu'rid anhum fala yadhurruka syai'an. Kalau kamu berpaling dari mereka kepada mereka, tidak akan ada madarat. Ninggalkan orang kafir itu ada madaratnya. Tetapi kalau memang harus berurusan hukum karena memang muamalah atau apa, fa idza wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Tetap saja kalau kita berurusan dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir, maka kita harus tetap harus tetap berbuat adil, gitu. Malah mati. Gimana? Kasih tahu saya. Kurang keras pokoknya. Harus pakai diketak. Kenapa, Pak? Kepencet. Oh, kepencet ini. Oh, gitu ya. Masya Allah. Iya. Jadi berarti perlu mic yang nggak usah dipegang, Pak. Biar nggak kepencet. Oh iya. Perlu mic yang dilingkarkan di sini itu saya harganya berapa murah tuh? Kan enak gitu. Pakai wireless ini. Ini kalau enggak saya tancapkan di sini capek juga ya Pak, kalau gini. Kan itu. Oke, tidak apa-apa, intermezzo aja. Jadi kalau tetap berurusan dengan orang-orang Yahudi, maka menghukumi di antara mereka ya bil qisti, dengan adil. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Orang kafir, secara akidah kita tetap tidak mungkin menyatu, lakum dinukum waliyadin, tapi ada batas-batas di antara kita dengan orang kafir boleh bermuamalah, urusan dunia, ya, berbisnis, jual beli, apalah pokoknya urusan kerjasama soal dunia itu boleh. Tapi tetap harus adil, Pak. Nggak boleh kita utang di toko orang Kristen, orang Yahudi misalnya, orang kafir. Ya, untuk bangun masjid, bangun pesantren, kemudian kita nggak bayar utang, biarlah orang kafir aja, nggak boleh. Ini urusan muamalah harus tertib. Bahkan ini akan jadi perwajahan Islam, ya. Karena kalau orang kafir itu sebenarnya tidak mungkin membaca detail hukum kecuali orientalis, kecuali mereka para misionaris yang berkepentingan memurtadkan kaum muslim. Mereka itu kalau secara umum orang-orang non muslim atau orang kafir, Pak, itu nggak mau membaca buku-buku kita. Konsep-konsep ketauhidan, konsep akhlak, konsep ibadah, konsep muamalah yang lain mereka nggak mau baca, Pak. Mereka itu membaca Islam itu dengan melalui membaca perilaku umat Islam. Yeah. Panjenengan tahu ada petarung muslim dari Dagestan, ya, petarung MMA. MMA itu katanya apa? Supaya MMA lah, angel loh, bahasa Inggris ora iso. Itu namanya Habib Nurmagomedov, seorang petarung muslim, ya, sekarang ini usianya paling 30-an tahun, 30 sekian tahun ya, belum 40. Gitu. Itu ketika dia berlaga di oktagon atau di pentas MMA 29 kali bertarung, itu belum pernah sekalipun kalah. Selalu menang. Ya. Yang menarik bukan soal selalu menang dan uangnya banyak tentu. Yang menarik bahwa Habib Nurmagomedov itu berbicara tentang Islam itu dengan perilakunya. Dengan perilakunya. Jadi dia tidak bersalaman dengan
hostnya atau apanya itu yang perempuan, ya, dan dia tidak berupaya untuk menjatuhkan musuhnya itu dengan cara-cara yang sadis, ya. Dan yang lebih hebat lagi, uang hasil dia bertanding itu digunakan untuk sosial, bukan sekedar untuk membangun pundi-pundi amal kekayaan, enggak. Contohnya begitu, Pak. Jadi orang lihat lain Habib Nurmagomedov, ada lagi pemain bola dari Mesir namanya M. Salah. Pemain yang hampir selalu bisa mencetak gol di klubnya, ya, bermainnya impresif, ya, dan dia tidak pernah ketahuan melakukan permainan yang heading yang membahayakan sebagainya, nggak pernah melanggar itu. Kalau dilanggar pun dia tidak emosional. Maka akhirnya orang-orang barat berkesimpulan, karena dia dikontak di klub di Eropa kan, ya, dia main di klub Eropa. Orang-orang barat akhirnya tertepis, Pak, Islamophobia itu. Islam itu sadis, Islam itu sangar, teroris, macam-macam, itu tertepis dengan perilakunya M. Salah ini. Jadi orang punya cara berdakwah sendiri-sendiri. Ya. Orang-orang Cina, orang-orang Jepang, Korea, itu sangat kagum dengan pemain bulu tangkis Indonesia namanya Muhammad Ahsan. Selain tidak mau berjabat tangan dengan wasit atau apa yang wanita, dia kalau minum selalu duduk, ya. Kemudian dia pakai celana pendek memang iya, tapi kakinya dibalut dengan semacam kaos kaki panjang sampai di atas lututnya, sehingga tidak membuka kulit kakinya yang sebenarnya aurat, ya. Kan atas lutut itu aurat walaupun laki-laki. Dan dia tidak pernah berkata-kata kotor di lapangan. Nah, itu yang membuat kagum orang-orang Cina. Ini cara berdakwah, Pak. Jadi dalam konteks seperti ini, adil itu tampilannya seperti itu, salah satunya, ya. Dalam berbuat adil kepada orang lain, terutama kepada orang-orang kafir atau non-muslim. Jika sesama muslim pun Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika ada dua golongan minal mu'minin, dari orang-orang beriman yang iqtatalu, baku hadap berperang, maka fa'aslihu bainahuma, solehkanlah, perbaikilah, islahlah antara kedua belah pihak tadi itu yang bertikai, ya. Mbah gelute model B, pokoknya kalau ada orang Islam bertikai suruh mendamaikan, ya. Fa'in bahat ihdahuma 'alal ukhra faqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika usaha mendamaikan itu mendapati kenyataan salah satunya tampil sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan dolim atau bughat, ya, maka faqatilul lati tabghi, ya, hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah yang berlaku dolim, perangilah yang melakukan memberontak tadi itu, yang menyelisihi atau yang nyulayani perjanjian tadi itu, ya, bahasa Jawanya, ya, sampai dia mau kembali kepada aturan Allah, ya. Jika fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu, jika telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil,
ya, dengan adil. Wa aqsitu, dan berlaku adillah, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Pertanyaannya Bapak Ibu, begitu pentingkah perilaku atau berlaku adil itu? Penting. Seberapa muliakah perilaku adil, berperilaku adil itu? Sangat mulia. Karena mulianya sampai Allah Ta'ala memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, ya, kepada orang-orang yang berbuat adil. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala kelak di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Yang pertama disebutkan Rasul adalah imamun adilun. Kelompok atau golongan atau orang yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala kelak di yaumul qiyamah, di hari tidak ada naungan dan perlindungan Allah Ta'ala, saat itu kelompok atau golongan itu adalah kelompok atau golongan atau orang yang berbuat adil, yakni imamun adilun, pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin itu adil, Pak, Bapak Ibu, maka keadilan pemimpin itu akan dirasakan oleh seluruh antero masyarakat. Bukan hanya dirinya yang mendapat kebaikan, tapi masyarakat juga akan merasakan dampak dari keadilannya. Ya. Dampak dari seorang Umar bin Abdul Aziz pada zamannya berbuat adil, maka 2,5 tahun beliau menjabat sebagai Amirul Mukminin. Kondisi atau keadaan masyarakat yang semula itu banyak sekali mustahik. Mustahik itu artinya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Artinya apa? Kondisi masyarakatnya berarti kondisi miskin. Negaranya miskin, rakyatnya miskin. Karena mustahik. Dipimpin 2,5 tahun, Pak. Bukan 2,5 periode, ya. Iya, aku ranyi di sampai ngomong kok. Tidak ada hubungannya. Coba cari pemimpin di zaman ini, memimpin rakyatnya 2,5 tahun, kondisi yang semula fuqara wal masakin paling banyak, dirubah seperti membalik telapak tangan, rakyat dipimpin 2,5 tahun menjadi muzaki. Ya, menjadi muzaki, Pak. Apa? Orang yang suka mengeluarkan zakat, zakatul mal terutama. Kalau zakatul fitri ya semua orang insya Allah bayar, Pak. Zakatul mal ini yang susah. Sampai kesulitan mentasarufkan zakat. Kenapa? Orang semua suka zakat. Orang semua suka sedekah. Ya berarti kalau begitu 11-12 dong dengan kondisi kita hari ini. Sekarang kan juga susah banget nyari orang sedekah. Sana susah nyari orang dikasih sedekah. Kan cuma beda tipis. Nah ini dampak dari pemimpin yang adil. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz tampil menjadi pribadi dalam memimpin daulahnya, dalam memimpin menjalankan kepemimpinannya, dia memimpin dengan adil. Tidak mentang-mentang kepala negara atau Amirul Mukminin kemudian sembarangan menggunakan fasilitas negara. Bahkan anaknya pun ketika nggak punya kepentingan terkait dengan rakyat dan tugas kepemimpinannya nggak boleh menggunakan fasilitas negara. Ya. Dari situlah kemudian
kesejahteraan, kemakmuran merata, Pak. Ya. Sampai seorang muarikh menyebutkan kondisi zaman Umar bin Abdul Aziz itu, domba ketemu dengan harimau itu jabat tangan, Pak. Kenapa? Harimau itu sudah mendapatkan haknya, dikasih makan oleh Umar bin Abdul Aziz di hutan, ya. Sehingga domba para peternak, domba para petani aman, tidak diganggu oleh harimau. Kenapa? Harimau sudah dikasih jatah. Para pecinta binatang buas itu, Pak, sebenarnya binatang buas itu bisa ditaklukkan dengan makanan. Dia dikasih makan, tidak diganggu, itu tidak akan jadi binatang buas ya. Ya buas itu karena dia sulit mendapatkan makanan sehingga dia buas. Kalau sudah diujo dengan makanan, tidak akan buas ya, Pak. Ya. Tapi ya tidak usah nyoba-nyoba kalau belum pernah jadi. Itu dari hati juga, dari perasaan macam-macam. Rekam nanti malam. Oke ya, kembali ke adil tadi itu. Itulah kenapa pemimpin itu adil. Itu mendapatkan naungan dan nomor pertama. Kalau nggak adil pemimpin itu, Pak, dampak ketidakadilan pemimpin itu juga dirasakan oleh seluruh antero orang yang dipimpinnya. Sana merasa terdolimi, sana merasa tertindas, sana merasa dirugikan, sana merasa dan sebagainya tidak diperhatikan dan seterusnya. Kalau ketidakadilan itu kemudian menjelma menjadi perilaku membawa rakyatnya, membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk kemudian bermaksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsu, dan akhirnya orang-orang yang dipimpinnya ini, rakyatnya ini kemudian masuk neraka, nanti rakyatnya protes di akhirat. Ya, nah. Kata orang-orang yang menjadi bawahan atau rakyat ketika dipimpin pemimpin yang dolim itu, kemudian mereka masuk neraka, apa doanya? Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Orang-orang yang dipimpin dengan tidak adil, kemudian mereka juga masuk neraka, Pak. Ketika di neraka, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kita jangan sampai, kita hari ini, ya, jangan sampai tidak berdoa kepada Allah. Berdoanya sekarang, ya Allah, berilah kami pemimpin-pemimpin yang adil. Gitu loh, Pak. Kangenan milih rendi, ya supaya ndonga sik wae sing penting. Ya moga-moga sing enek kuwi dadi pemimpin sing adil. Gitulah, mau apa lagi kita, Pak? Karena sistem di negara kita ini sistemnya pemilih-pemilihnya dengan sistem seperti ini. Kalau dulu di zaman Pak Harto, memilih gubernur itu ya hak prerogatifnya presiden, Pak. Dan itu menurut saya, sepengetahuan saya, itu yang paling mendekati dengan cara-cara Islam. Dan itu paling hemat biaya, paling simple, dan pastinya akan mendapatkan pemimpin kepala daerah 1 atau 2 yang sesuai dengan visi misinya sang pemimpin nomor 1 di negara itu. Jadi kalau saya bermimpi di negeri ini, balik aja ke zaman Pak Harto, Pak. Sistem pemilihan pemimpinnya loh ya. Dia mundur ya ben, ini kan itu WHP, Pak. Coba, ada berapa kota kabupaten di Indonesia, Pak? Soalnya hero itu ngerangkel dia, Pak. Kita bukan orang statistik. Provinsi ada berapa gubernurnya? 30 berapa, Pak? 8. Ya, 38 provinsi, berapa ratus kota kabupaten, ini pemilu serentak. Pertanyaan saya, Pak, ragat pilkada, pilbub saja, satu kabupaten, itu kira-kira 10 miliar cukup betul, Pak?
2 calon ini aja, kayak Belali. 10 miliar cekap, lapiro. Mungkin bukan hanya puluhan miliar, Pak, bisa menjadi ratusan miliar. Itu baru kabupaten. Terus kali berapa? Belum gubernur, berapa gubernur? 3 bulan sekian, 4 bulan hampir. Kalau gubernur berapa triliun? Begitu banyak uang yang kemudian dikorbankan untuk mendapat pemimpin yang belum tentu sesuai dengan keinginan rakyat. Itu ya. Sama-sama belum tentu rakyat. Model Pak Harto selesai, Pak. Gubernurnya sampean, Gubernur Jawa Timur sampean, Gubernur Jawa Barat sampean, Gubernur NTB sampean. Titik. Lain so protes. Biayanya ringan. Ya. Oke, kalau dari ke sana membicarakan adil tadi ya. Pemimpin yang adil itu begitu, Pak. Kalau tidak adil, rakyat nanti berdoa kepada di akhirat, Rabbana atihim liyafaini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakanlah kepada mereka ini, para pemimpin-pemimpin kami dulu di dunia. Karena mereka telah fa'adalluna sabil, mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka berdoanya sekarang, Pak. Kita harus menjadi orang-orang yang berdoa untuk pemimpin itu hari ini. Jangan kita menjadi orang yang berdoa untuk pemimpin di akhirat. Orang-orang yang mendoakan pemimpinnya di akhirat itu pastinya orang-orang yang masuk neraka. Gandeng kula ngeten niki jalaran pemimpin. Mula panjenengan timpakan dateng pemimpin-pemimpin kula mbiyen sing ora tau ngajak kula salat, ora ngajak poso, ora ngajak zakat, ora ngajak ikut campur sari terus. Umpama kok itu. Penyen adab 2 kali lipat. Wal anhum laknan kabira, panjenengan laknat sing sak gede-gedene. Kalau 2 itu kita ucapkan di akhirat, ya percuma, kita hanya masuk neraka juga. Mari doanya sekarang, Pak. Sampean menghadapi pilbub di Boyolali dan pilgub di Jateng, wajib berdoa kepada Allah agar Boyolali dikaruniai pemimpin yang adil, Jawa Tengah dikaruniai pemimpin yang adil. Mbuh, bagaimana nanti caranya Allah? Sing menang terus tadi sergap yang masjid, sergap ngaji, cedak karo ulama, dawe ulama desto, kan alhamdulillah, jalanan kekuatan doa penjenengan. Mbah sapa wae dadi, Pak. Sebab hari ini kalau sapa wae dadi ya kita lihat basic di belakangnya itu ruwet karo ruwet apa. Dongo wae, kekuatan kita mau ngapain, kita nggak punya kekuatan lain dari itu. Dongo wae muga-muga dadi pemimpin sing adil. Nek dolim ya ora patek nemen dolime lho, Pak. Ngono wae arepin deh. Ya. Itu. Itu ya Bapak Ibu. Sudah masuk Isya? Oh, sudah. Nah, kalau sudah ya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya sampaikan beberapa hadis terkait dengan berlaku adil insya Allah di pertemuan berikutnya. Pentingnya atau mendasarnya berlaku adil dalam kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Di rumah tangga aja kecil, kalau nggak suami nggak adil, ya nggak bagus. Istri nggak adil, anak nggak adil, nggak bagus. Ini konteks miniatur yang sangat kecil keluarga. Suaminya harus adil, tapi istri juga adil. Adilnya istri kayak apa, suami kayak apa, anak kayak apa. Nah, kita bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.